Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Sektia Triwidari dengan NIM 2117011033 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Rombor 14. Kali ini saya akan memaparkan jawaban dari pertanyaan UAS agama Hindu saya, di mana dalam soal UAS yang diberikan terdapat 10 soal. Berikut adalah jawaban saya. Pertanyaan yang pertama yakni mengenai kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu. Dalam umat Hindu di Bali, ketika sedang mengadakan suatu upacara, pasti terdapat sarana yang bernama Banten. Nah, Banten ini memiliki arti wali, sehingga upacara dewayanya sering disebut dengan puja wali. Wali merupakan sebuah simbolis dan filosofis sebagai wakil dari alam semesta yang telah diciptakan oleh Sang Yang Widi. Pada setiap Banten yang diaturkan memiliki makna dan kelebihannya. Adapun kelebihan dari Banten dalam agama Hindu yakni digunakan sebagai perwakilan ungkapan rasa syukur dan hormat kita kepada Sang Yang Widi Wasa atas anugerah yang diberikan selama ini. Selain itu, kelebihan dari Banten sendiri juga dapat digunakan untuk menuntun kita pada arah yang baik menuju keindahan dan ketenangan jiwa, di mana ketenangan jiwa ini diperlukan untuk dapat menyelesaikan pikiran dan menyatukan diri dengan Tuhan atau Sang Yang Widi Wasa. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, yakni nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, dan sebutkan langkah-langkah yang dapat diterapkan. Untuk dapat menghindarkan diri dari perbuatan korupsi dapat dilakukan dengan yang pertama, yaitu mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Trikaya Parisuddha. Kita diberikan suatu pedoman hidup untuk dijalankan pada kehidupan kita, seperti berpikir yang baik atau manacika. Artinya, nilai-nilai kebaikan harus kita pancarkan dan lakukan pada kehidupan kita. Kemudian berkata yang baik atau wacika. Perkataan yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik juga kepada orang lain. Serta berbuat yang baik atau kayika, dengan mengamalkan nilai-nilai perbuatan baik, maka nantinya perbuatan yang kita lakukan tersebut akan membuahkan hasil yang baik pula pada diri kita. Kemudian yang kedua yaitu mengamalkan nilai-nilai dalam ajaran Catur Purusha Artha. Kita juga diajarkan untuk mengamalkan nilai-nilai kebenaran atau dharma, kemakmuran atau arta, kenikmatan jasmani dan kasih sayang atau kama, serta kebebasan yang abadi atau moksha. Keempat hal ini merupakan nilai-nilai yang perlu dilakukan atau diamalkan dengan tujuan dapat terhindar dari perbuatan yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu mengamalkan nilai yang ada dalam Pancama. Salah satunya saling berhubungan dengan perbuatan korupsi adalah dengan tidak mencuri. Korupsi juga termasuk ke dalam tindakan mencuri karena merupakan tindakan yang hanya menguntungkan satu pihak dan bukan merupakan haknya. Nah, untuk dapat menghindarkan diri dari perbuatan korupsi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat dimulai dari diri sendiri dengan memahami perbuatan korupsi adalah perbuatan yang tidak baik dan sangat melanggar nilai-nilai dalam ajaran agama Hindu. Kemudian yang kedua, setelah memahami mengenai perbuatan korupsi yang tidak baik, perlu dilakukan penguatan karakter, moral, mental dalam diri kita. Dan yang ketiga, penguatan karakter dan mental dapat kita pelajari dengan mengikuti kegiatan Dharma Wacana yang ada baik di pura, sekolah, ataupun di TV sekalipun. Sehingga dengan ini kita juga dapat meyakinkan diri kita bahwa kita harus dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk seperti korupsi. Selanjutnya, soal yang ketiga yakni nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang sedang marak dan berikan solusinya. Prostitusi online atau pelacuran online merupakan praktek pelacuran yang menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Prostitusi online ini sangat dilarang karena melanggar norma dan nilai-nilai yang berlaku. Dalam agama Hindu sendiri, praktik prostitusi online ini sangat dilarang karena melanggar nilai dan etika agama Hindu, serta dalam Hindu, tubuh perempuan itu ibarat susu kehidupan bagi generasi berikutnya. Mereka yang memperjualbelikan susu kehidupan dalam pandangan Hindu, hukumnya adalah kutukan seumur hidup. Adapun nilai-nilai yang dilanggar dalam prostitusi online dalam agama Hindu yakni nilai moral yang ada dalam agama Hindu dan pelanggaran terhadap nilai yang terkandung dalam kitab Yajurveda 14.21 serta kitab Rigveda 8.33.9 yang isinya menyatakan tentang kedudukan seseorang perempuan Hindu. Solusi yang dapat diberikan dalam hal ini adalah kita perlu mengendalikan segala bentuk hawa nafsu yang kita miliki, di mana pengendalian hawa nafsu ini dapat dilakukan yakni pertama mengendalikan pikiran.
pikiran mudah berubah-ubah dan liar, mudah dipengaruhi oleh indera-indera. Maka dengan pengendalian pikiran ini akan menjadi lebih tenang dan kesadaran terjaga, sehingga pengaruh hawa nafsu dapat dibatasi oleh pikiran yang sadar. Kemudian yang kedua yaitu pembebasan diri antara lain dengan cara perenungan diri atau refleksi diri tentang hakikat hidup, menjalankan pola hidup sederhana dan mengamalkan ajaran bekerja dan ikhlas seperti yang dianjurkan dalam Bhagavad Gita. Selain mengendalikan hawa nafsu, solusi untuk menghindari prostitusi online juga dapat dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran hukum mengenai bahaya prostitusi online melalui penerbitan buku-buku tentang adat, mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat seperti Dharma Wacana, baik langsung maupun melalui media dengan harapan dapat memperluas wawasan masyarakat mengenai hukum adat dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya pelacuran yang melibatkan perempuan Hindu. Dengan solusi di atas, maka diharapkan pikiran guru akan berakibat pada perbuatan yang buruk pula akan dapat dicegah. Kemudian untuk soal pertanyaan keempat, ketika mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang kita pelajari dan terapkan serta berikan contohnya. Sempat sekitar sebulan yang lalu, saya bersama dengan kelompok saya mengunjungi salah satu panti asuhan yang ada di Sawan, Buleleng. Nah, ketika saya mengunjungi panti asuhan tersebut, terdapat beberapa nilai-nilai agama Hindu yang dapat saya pelajari. Yakni yang pertama yaitu nilai Tatwam Asi, di mana Tatwam Asi merupakan suatu sikap dalam mengedepankan aspek sosial yang tanpa batas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari dapat diimplementasikan dengan bentuk kepedulian atau menolong anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut, seperti memberikan bantuan berupa sumbangan dana atau makanan kepada anak-anak yang ada di panti asuhan. Kemudian yang kedua, yakni bersyukur. Agama Hindu selalu mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur atas anugerah yang telah diberikan kepadanya, baik itu besar ataupun kecil sekalipun. Begitu juga sama seperti setelah saya mengunjungi panti asuhan, ternyata masih banyak yang harus saya syukuri dalam hidup. Contohnya ini ketika bertemu dengan mereka, membuat saya sadar bahwa saya masih termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung karena masih mempunyai kesempatan hidup bersama dengan orang tua yang telah menyayangi dan memberikan perhatian kepada saya. Tidak dengan beberapa anak-anak yang ada di panti asuhan ini, yang bahkan ada yang tidak pernah sekalipun merasakan hangatnya pelukan orang tua karena sudah ditinggalkan sejak lahir. Meskipun begitu, mereka masih tersenyum dan masih bahagia karena di panti asuhan tempat mereka hidup, itulah mereka saling melengkapi dan berbagi kisahnya antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, saya harus bersyukur atas anugerah dan takdir yang diberikan kepada saya, di mana saya masih memiliki keluarga lengkap, serta segala kebutuhan masih bisa dipenuhi oleh orang tua saya. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima yakni, apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Menurut saya, antara sifat korupsi pada manusia dan kepasrahan tidak memiliki hubungan atau ikatan. Karena semua jenis tindakan dilakukan manusia dimulai dari sebuah pikiran yang menjadi kuncinya. Suatu tindakan yang dilakukan tentu diperlukan sebuah pikiran sebelum melakukan tindakan tersebut. Korupsi dilakukan secara sadar oleh pelaku karena pastinya telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya ini seperti tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Walaupun sebenarnya gaji seorang pejabat dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi orang-orang yang memiliki sifat tamak dan serakah akan selalu berpikir semua itu masih kurang dan memutuskan untuk melakukan korupsi. Semua ini telah direncanakan sebelumnya, tentunya dengan pikiran yang sadar. Ketika ia melakukan tindakan korupsi, karena seseorang manusia sejatinya memiliki akal yang digunakan untuk berpikir sebelum melakukan tindakan, apalagi seorang pejabat yang latar belakang berpendidikan. Orang-orang yang melakukan korupsi biasanya hanya berpikir untuk kepentingan dan kesejahteraan mereka sendiri. Sifat kepasrahan pada manusia biasanya muncul ketika ia berada pada kondisi dan situasi maksimal dan ketika tidak memiliki solusi lain sehingga ia pun menyerahkan segala kepercayaannya kepada Tuhan atau Sang Yang Widi Wasa. Berbeda dengan seseorang yang melakukan tindakan korupsi, di mana pikiran mereka telah diracuni dengan pikiran yang buruk, yang pada ujungnya akan mengarah kepada perbuatan yang melanggar dan menyimpang pada norma, nilai, dan juga ajaran agama. Kemudian beralih ke pertanyaan keenam, yakni dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam kajian Center Yoga selama ini. Dalam agama Hindu memiliki tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu menuju pada kesempurnaan lahir dan batin atau jagat hita dan moksa. Untuk dapat mencapai tujuan dari kesempurnaan itu, tentunya kita memiliki sebuah rencana atau jalan untuk dapat mencapainya. Jalan untuk dapat mencapai kesempurnaan tersebut dalam agama Hindu dikenal dengan Caturmarga, di mana dalam Caturmarga ini berisi tentang cara yang dapat kita lakukan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Namun tidak hanya itu, untuk dapat mencapai tujuan kesempurnaan itu sendiri, diperlukan juga adanya keselarasan antara perkataan, pikiran, dan perbuatan ke arah yang baik. Jika dihubungkan dengan yoga dan pranayama, perkataan, pikiran, dan perbuatan tersebut dapat kita selaraskan melalui jalan yoga. Yoga merupakan salah satu sistem filsafat Hindu yang didirikan oleh Maharshi Patanjali, yang bertujuan untuk mengendalikan aktivitas pikiran dan merupakan media untuk menyatukan roh pribadi dengan roh tertinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pranayama sendiri merupakan komponen utama dalam melakukan yoga. Dalam bahasa Sanskerta, prana berarti energi kehidupan dan yama berarti kontrol. Jika dihubungkan dengan yoga dan pranayama, antara pikiran, perkataan, dan perbuatan dapat diselaraskan melalui jalan yoga dan pranayama sehingga tujuan untuk mencapai kesempurnaan tersebut dapat dicapai. Pertanyaan yang ketujuh, yakni dalam bab tentang bakti dalam Gita Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Nah, menurut saya makna ungkapan Bhagavad Gita yang diberikan oleh Krishna dalam Gita adalah jika kita tidak bisa melaksanakan keterikatan pada benda-benda duniawi dalam hal ini, seperti melaksanakan tugas dan kewajiban telah diberikan kepada kita dalam kehidupan itu, bukanlah masalah yang besar selagi kegagalan menjalankan tugas dan kewajiban tersebut dilakukan tanpa sengaja. Apabila tugas dan kewajiban pada benda duniawi tidak dapat dilakukan dengan baik, maka kita masih bisa melaksanakan semua pekerjaan dan kewajiban seperti melakukan sembahyang dan mempersembahkan segala yang kita kerjakan kepada Tuhan. Maka dengan begitu Tuhan atau Sang Yang Widi telah memberkati kita. Selanjutnya pertanyaan ke-8, ngaben banyak orang menyebutnya bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Dalam pengertiannya, ngaben merupakan suatu upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Ngaben dilaksanakan untuk dapat mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Dalam bahasa Bali halus, ngaben sendiri disebut dengan pelebon. Pelebon merupakan kata yang diambil dari kata lebu yang berarti pratiwi atau tanah. Ini berarti pelebon dilakukan untuk menjadikan pratiwi atau abu yang dilakukan dengan dua cara, yaitu membakar atau ngaben dan menanam ke dalam tanah atau metanam. Adapun tujuan dari diadakannya ngaben ini adalah untuk mempercepat raga sarira kembali ke asalnya, yakni panca butadi alam ini, dan bagi atma dapat cepat menuju alam fitra atau leluhur. Lalu, apakah ngaben itu boros? Banyak yang beranggapan bahwa dengan melakukan upacara ngaben akan memerlukan biaya yang banyak. Nah, anggapan tersebut menurut saya adalah benar, karena banyak sarana yang digunakan mulai dari Banten, perlengkapan badai dan lembu, serta segala sesuatu yang kiranya dibutuhkan dalam ngaben. Dalam upacara ngaben sendiri memerlukan tenaga yang ekstra dalam pelaksananya. Oleh karena itu, tidak mungkin jika tidak menyiapkan makanan dan minuman pada semua orang yang bersangkutan. Bahkan, upacara ngaben tidak dilakukan langsung setelah keputusan, tetapi memerlukan waktu berhari-hari. Sehingga hal ini juga akan menyebabkan pengeluaran yang banyak karena harus mempersiapkan makanan dan minuman untuk sekedar menjaga kekuatan fisik, mengingat dalam upacara ngaben masih banyak prosesi yang harus dilaksanakan. Maka dari itu, ngaben dianggap sangat boros. Adapun hal yang dapat dilakukan yakni melalui biaya
Walaupun biaya yang dikeluarkan saat melakukan upacara ngaben, bukan berarti upacara ini tidak dilakukan. Ngaben dapat dilakukan dengan biaya yang sedikit pula. Salah satunya ini mengikuti upacara ngaben massal. Dengan ngaben massal, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit karena biasanya biaya ngaben massal akan dilakukan secara patungan oleh seluruh keluarga yang mengikutinya. Melakukan ngaben massal tidak akan mengurangi makna dari upacara ngaben itu. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-9, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara rakyatnya besar-besar seperti ngentek linggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbangkan beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Menurut pendapat saya pribadi, seseorang yang ingin melakukan upacara rakyatnya seperti ngentek linggih secara besar-besar dan mewah itu sah-sah saja karena itu merupakan hak masing-masing pribadi. Mungkin keluarga yang melakukan upacara tersebut menginginkan upacaranya berjalan dengan sangat baik walaupun memerlukan biaya yang mahal. Selain itu juga orang-orang yang melakukan upacara rakyatnya seperti ngentek linggih secara besar-besaran dilakukan untuk memenuhi egonya agar terlihat mewah di mata orang lain. Sedangkan untuk melakukan sumbangan beasiswa mereka enggan melakukannya. Maka dari itu sebenarnya kedua hal ini perlu diseimbangkan seperti jika kita memiliki uang lebih, boleh saja kita melakukan suatu hal yang ingin kita lakukan, seperti melakukan upacara rakyatnya ngentek linggih secara besar-besaran. Tetapi, ada baiknya jika uang yang kita miliki juga kita sumbangkan kepada anak yang kurang mampu. Suatu upacara yang dilakukan secara sederhana tidak akan mengurangi makna dari upacara tersebut. Soalnya pertanyaan terakhir, yang ini pertanyaan ke-10, berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari ungkapan yang ada dalam Bhagavad Gita tersebut. Nah, dalam sloka yang disebutkan tersebut bahwa Krishna dan Arjuna merupakan dua tokoh yang sama-sama mempunyai karakteristik mulia seperti air dengan sesama air, sehingga menciptakan sebuah kekayaan, kejayaan, kekuatan luar biasa dan moralitas di tengah-tengah mereka. Sebenarnya, hal yang timbul tersebut merupakan dharma yang timbul dari seorang pemilik sifat dharma. Isi dari kitab Bhagavad Gita tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sudut pandang masing-masing. Seperti misalnya melaksanakan ajaran Trikaya Parisuddha tentang bagaimana kita dapat berpikir, berkata, dan berbuat yang benar sehingga menciptakan sebuah keharmonisan. Hal ini dapat kita mulai dengan melakukan pengendalian diri, seperti mengontrol rasa emosi baik suka maupun tidak suka, atau lebih tepatnya melebur hal yang buruk yang ada dalam diri dengan mengubahnya menjadi hal yang baik. Contohnya, menebar kasih sayang dan pelan-pelan akan mulai mempengaruhi orang sekitar, sehingga kebaikan yang kita lakukan tersebut berkesinambungan dan tanpa batas. Selalu berpikir ke arah yang positif, serta menyaring perkataan agar perkataan yang kita keluarkan tidak menyinggung lawan bicara. Baik, demikian jawaban yang dapat saya paparkan berdasarkan soal UAS agama Hindu. Jika terdapat kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.